Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini, aku dan temanku Azmi Marika melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang mitigasi bencana kebakaran bersama teman-teman mahasiswi yang tinggal di kosan Edelweiss Manisi. Kenapa sih kita mengangkat topik kebakaran untuk dijadikan sosialisasi mitigasi? Karena belakangan ini kita juga mengetahui bahwa maraknya kejadian atau peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi di berbagai tempat seperti perumahan, kemudian pom bensin, hingga perusahaan. Kali ini sasaran kita teman-teman yang hidup di perantauan alias pada ngekos. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui mitigasi bencana kebakaran ini, kita bisa memahami dan menjaga diri untuk mencegah kebakaran terjadi ataupun menanggulangi kebakaran yang sudah terjadi agar kita bisa saling menjaga diri. Terlebih juga kita kan hidup jauh dari keluarga. Jadi mau tahu selengkapnya? Yuk simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arini Sobri Ahatusyam. Kali ini kita akan membahas atau diskusi santai mengenai mitigasi bencana kebakaran di area kosan. Sebelumnya, kenapa sih kita milih untuk berdiskusi santai mengenai kebakaran gitu kan, terlebih di kosan? Karena menurut saya mitigasi bencana kebakaran itu sangat penting. Soalnya kan dari kemarin tuh kita tahu ya banyak banget isu-isu hangat tentang kebakaran, entah itu di perumahan, di pom bensin ini dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuan dari diskusi santai ini tuh sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran terutama di area kosan. Nah, untuk yang pertama kita perlu tahu dulu nih, kan kebakaran itu termasuk dalam bencana. Teman-teman ada yang tahu nggak bencana itu apa? Bencana tuh kayak peristiwa alam gitu nggak sih, Kak? Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu, bencana itu kan merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan tentunya mengganggu kehidupan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti alam atau non-alam ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi korbannya. Terus juga di definisi tersebut tuh disebabkan oleh faktor alam, non-alam dan manusia. Oleh karena itu definisi tersebut dijadikan undang-undang pada nomor 24 tahun 2007 tentang bencana alam, non-alam dan bencana sosial. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui ada beberapa macam bencana. Kebetulan bencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama alam, 2 non-alam, yang ketiga sosial. Nah, bencana alam itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh alam tentunya, antara lain seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non-alam itu biasanya peristiwa bencana yang diakibatkan oleh non-alam seperti gagal teknologi, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial itu bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Contohnya kayak tawuran, terus perang-perang kayak di Papua, itu masuknya ke bencana sosial. Nah, ada contoh-contoh lainnya itu seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran. Nah, kali ini kan kita akan membahas kebakaran. Tentu kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih kebakaran itu. Jadi kebakaran itu secara umum kata kebakaran itu identik atau berhubungan dengan kata api. Kebakaran itu kan merupakan sebuah peristiwa di mana terdapat sebuah api, baik itu berukuran besar ataupun kecil, yang bersifat merugikan secara umum dan sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga menjadi sebuah peristiwa yang terjadi karena kondisi darurat baik di lingkungan perusahaan, di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan kerja. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa apabila kita membahas tentang kebakaran, pastinya arti dari kebakaran sendiri itu di mana kondisi yang merugikan karena api gitu. Nah, kebakaran juga merupakan sebuah kejadian yang biasanya muncul akibat dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh seperti konsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Kalau misalkan kebakaran itu terjadi di sekitar rumah gitu. Menurut National Fire Protection Association atau NFPA, itu secara umum kebakaran merupakan peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur, yaitu bahan bakar yang mudah terbakar,
oksigen yang terdapat di udara, dan sumber energi atau panas yang berakibatkan menimbulkan kerugian harta benda, cederanya seseorang, kemudian dan berpotensi juga untuk merenggut nyawa orang atau kematian. Nah, menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Nasional atau DK3N, itu tuh kebakaran itu peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materi ataupun non materi, kemudian serta menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kerugian materi itu seperti hilangnya harta benda, bangunan fisik, serta sarana dan prasarana. Sementara kerugian non materinya itu seperti rasa trauma dan rasa takut yang dialami oleh korban-korban. Biasanya kebakaran itu teman-teman terjadi dengan berbagai faktor ya, seperti faktor manusia, teknis, dan faktor alam. Yang pertama itu faktor manusia itu biasanya karena kelalaian manusia, kecerobohan manusia, kurang hati-hati dan kurang waspada terhadap aturan atau pemakai konsumen energi listrik yang merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran akibat listrik. Kalau yang kedua itu faktor teknis, itu terjadi meliputi proses zat kimia, tenaga listrik, fisik, atau mekanis. Sedangkan faktor alam itu biasanya terjadi bukan di perumahan, tapi kayak kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu kan maksudnya ke alam ya, jadi enggak karena manusia lah itu kebanyakan, tapi kan ada beberapa yang karena kayak hutan dibakar sama orang-orang, itu kan itu maksudnya manusia. Nah, kalau faktor alam ini terjadi secara alami, antara lain disebabkan oleh petir, terus juga letusan gunung berapi juga bisa jadi kebakaran, dan batu bara yang terbakar. Curah hujan juga bisa jadi faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa kebakaran. Nah, perlu teman-teman ketahui, karena kita hidupnya di lingkungan perantauan atau di lingkungan kosan ya, otomatis kan kita harus bisa jaga diri gitu. Terutama dari kebakaran, karena kan sangat rawan gitu ya teman-teman, soalnya kan hidup di di kosan itu kan beda-beda ya sifat orang-orang, jadi harus saling jaga gitu. Di sini ada beberapa material yang sekiranya bisa teman-teman hindari agar si material ini tuh tidak bersentuhan langsung dengan api, soalnya ini bisa menimbulkan kebakaran. Yang pertama itu pastinya ada hand sanitizer, teman-teman juga pasti pada punya kan di kamarnya masing-masing. Kenapa sih hand sanitizer? Karena hand sanitizer itu kan mengandung alkohol dan mudah terbakar gitu, jadi hand sanitizer ini juga bisa terbakar sekalipun di ruangan suhu rendah gitu. Kalau yang kedua itu minyak goreng. Minyak goreng tuh yang kayak gimana? Misalkan ketika teman-teman lagi masak, kan itu misalkan minyaknya banyak, kayak masak ayam goreng kan minyaknya perlu banyak, dan itu nggak dimatiin sama teman-teman kompornya, jadi terus aja nyala sampai panas. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kebakaran juga, karena percikan minyaknya bisa menjalar, bisa meletup lah istilahnya mah. Terus juga ada aseton. Aseton itu kan cairan pembersih cat kuku. Biasanya itu kan mengandung alkohol juga, dan uap yang dihasilkan oleh aseton itu tuh dapat memicu kebakaran juga jika bersentuhan langsung dengan api. Kemudian ada produk pencuci pakaian, pasti teman-teman juga pada punya, seperti pewangi, deterjen kering, mau itu kering atau basah, cairan pelembut pakaian, penghapus noda, atau pemutih kain. Itu juga masuknya ke dalam bahan yang mudah terbakar. Dan yang terakhir itu ada produk otomotif seperti minyak rem, minyak pelumas, atau oli. Ada smear body kendaraan, itu juga kan smear body kendaraan biasanya bentuknya spray, itu juga kan ada gasnya, jadi bisa mengandung bahan yang mudah terbakar gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum apa itu mitigasi bencana? Ada yang tahu? Di sini saya akan menjelaskan ya. Simpelnya mitigasi bencana itu tuh kayak upaya pencegahan agar si bencana itu tidak terjadi gitu. Tapi menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana itu tuh merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi sebuah ancaman. Adapun tujuan dari dilakukannya mitigasi bencana itu seperti agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi masyarakat atau penduduk, kemudian juga sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta menanggulangi dampak dari sebuah bencana itu, dan sehingga masyarakat dapat hidup atau bekerja dengan aman gitu. Intinya tujuan mitigasi itu tuh biar kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan agar si bencana itu tidak terjadi, dan apa yang harus kita lakukan juga ketika bencana itu sudah terjadi gitu.
Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai mengenai mitigasi bencana ini sendiri, nanti akan dijelaskan juga tahap-tahapnya, tapi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudari Azmi Muharika. Dipersilahkan. Baik, bismillah, perkenalkan nama aku Azmi Muharika. Melanjut dari penjelasan dari Teteh yang sebelumnya, Teh Arini, di sini aku akan menjelaskan tentang cara mencegah kebakaran di area kosan. Kayak kan kita tahu ya kalau di kosan teh kayak banyak listrik atau misalkan soket-soket dari terminal-terminal listrik itu kita ngaturnya sendiri. Nah, itu teh kita teh harus waspada gitu. Karena di situ dengan kita waspada terhadap colokan-colokan listrik yang ada di kosan kita tuh bisa tahu, kita bisa memantau gitu kelistrikan yang terjadi di area kosan kita. Kayak pepatah itu kan bilang kalau misalkan mencegah tuh lebih baik daripada mengobati, maka menghindari resiko kebakaran tentu jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan akibat si kebakaran itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa cara mencegah kebakaran. Yang pertama itu yang tadi udah aku sebutin. Yang pertama adalah memantau kelistrikan di rumah secara berkala. Jadi kita lihat nih di area dinding kosan kita atau di area di luar kosan kita tuh kita cek setiap sebulan sekali, atau kok ada yang kegigit tikus gitu kan, atau ada yang kebasahan karena hujan atau lain sebagainya. Jadi diperhatikan juga kalau misalkan ada kabel-kabel yang sobek kayak usang, terus kayak yang tadi dibilang digigit tikus. Jadi kalau udah ada yang kayak gitu mending dilaporin ke ibu kosannya atau misalkan ke penjaga kosannya. Terus yang kedua itu segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak. Kayak yang tadi aku bilang, langsung dibenerin aja sama yang ahlinya. Karena kalau misalkan kita mencoba-coba sendiri ya takutnya kita tuh kesetrum gitu ya, takut ke setrum gitulah sama listriknya, karena kan kita nggak tahu aliran listrik yang ada di kosan kita. Terus yang ketiga tuh ada jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. Nah, ini biasanya kayak misalkan kita teh kalau di kamar, apalagi kamar atas ya, kalau misalkan di kosan tuh suka mager kalau misalkan mau masak di dapur bawah, dapur umum. Jadinya kita pakai kompor listrik. Nah, di situ tuh kita perlu perhatikan kalau misalkan kita penggunaannya kayak misalkan jam segini, terus kedapan udaranya yang masuk ke kamar kita itu harus diperhatikan. Nah, yang keempat lalu ada cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan. Kayak misalkan kalau anak kosan kan kayak suka buru-buru ya keluar teh kayak gedebak gini. Nah, itu teh harus diperhatikan nih, kayak kita teh harus mencabut setiap colokan yang kalau misalkan udah nggak dipakai. Kayak kan kita di kosan tuh pakai terminal ya, itu dicabut aja atau diceklekin yang on off-nya. Atau misalkan kalau nggak mau susah atau nggak mau ribet, cabut aja listriknya kalau misalkan listriknya pakai perorangan yang listrik yang prabayar pulsa gitu. Kan kalau yang barengan mah jangan ya, nanti mati semua gitu kan. Terus setelah kita tahu nih cara mencegah dari si kebakaran itu, gimana caranya kalau misalkan si kebakaran ini tuh udah terjadi nih, apa aja yang harus disiapkan untuk menanggulangi kebakaran di rumah. Nah, yang pertama itu ada alarm pendeteksi asap, yaitu memasang alarm pendeteksi asap. Nah, biasanya alarm ini tuh dipasang bukan di tiap-tiap kamar, tetapi di bagian-bagian yang memang kelihatannya banyak kerumunan orang, kayak misalkan di dapur atau di ruang tamu kosan atau di parkiran. Lalu yang kedua juga ada alat pemadam api ringan. Seharusnya setiap tempat-tempat yang berkerumun itu tuh seharusnya ada atau mempunyai satu paling tidak alat pemadam api ringan. Karena gunanya buat apa? Kalau misalkan tiba-tiba ada percikan api, nah kita kan nggak bisa langsung bawa air dari kamar langsung memadamkan api itu. Nah, setidaknya kita tuh harus punya alat pemadam api ringan. Terus yang ketiga itu ada asuransi kebakaran dari Tugu Insurance. Nah, asuransi ini sebenarnya sifatnya itu perorangan, tapi kalau misalkan memang bisa diobrolin sama penjaga kos atau yang punya kosnya bisa diakalin gitu. Jadi kita teh punya perjanjian asuransi ketika ke kamar kosan kita atau barang-barang dari kita tuh kebakaran karena satu dan lain hal. Terus untuk memadamkan api yang tadi disebutkan juga ada beberapa metode atau cara berdasarkan teori terbentuknya api, yaitu segitiga api. Di antaranya yang pertama itu ada pendinginan, yaitu menghilangkan unsur panas dan menggunakan media bahan dasar air. Nah, sebenarnya yang nanti yang dijelaskan ini udah termasuk pelatihan dari pemadam kebakaran ya, cuman ini mah for your information aja buat teman-teman sekalian, takutnya ditakutkan ada kejadian yang nggak diinginkan. Yang kedua itu ada isolasi, yaitu menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 yang menyalakan api, kemudian menggunakan media serbuk ataupun busa.
Lalu yang ketiga ada dilusi, yaitu meniupkan gas intern untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api, lalu menggunakan media gas CO2. Nah, yang terakhir ada memisahkan bahan mudah terbakar. Jadi kita juga harus memisahkan ya teman-teman sampah-sampah kayak kardus ataupun bahan-bahan bekas sampah kita yang mudah terbakar nih. Jadi di tong sampahnya itu bisa mulai dari sekarang diingatkan buat dipisahkan. Jadi biar nantinya ketika ada bahan-bahan yang tadi udah disebutkan sama Teh Arini masuk ke tong sampah gitu mudah terbakar, itu nggak menyebar ke sampah-sampah yang lain yang menimbulkan kobaran api yang besar gitu. Terus yang terakhir ada memutus rantai reaksi, yaitu memutus reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Atau yang terakhir juga bisa menggunakan bahan dasar halon, yaitu penggunaan halon. Tapi karena penggunaan halon dilarang, jadi karena penggunaan halon itu dapat menimbulkan efek rumah kaca yang sebenarnya sekarang ini lagi dikurangi oleh semua orang gitu. Jadi seperti itu teman-teman cara mencegah dan menanggulangi jika kebakaran itu memang terjadi di area sekitar kita. Nah, buat teman-teman sekalian juga harus mulai dari sekarang aware terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap lingkungan kita, karena kalau bukan kita ataupun kalau bukan kita yang sadar, siapa lagi gitu. Kalau misalkan kita udah sadar, kita bisa nih bantu nyadarin teman kita yang lain buat memilah-milih sampah, buat melihat barang-barang yang memang mudah terbakar atau tidak terbakar dipisahkan gitu. Jadi tidak menimbulkan percikan-percikan api yang menimbulkan kebakaran besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman, di sini tuh ada penjelasan singkat dari BNPB tentang siaga kebakaran dan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kebakaran. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Kelihatan nggak semuanya? Kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan singkat dari BNPB tentang siaga kebakaran dan apa yang memang harus dilakukan kalau misalkan terjadi kebakaran. Datang teman-teman? Iya. 1, 2, 3. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik selalu panik sekali membuat keadaan menjadi gaduh atau tidak kondusif. Harus semangat perhatikan bisa membawa petaka dan kecelakaan. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, jangan lama segera jauhi api, selamatkan diri di tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak napas dan meningkatkan jaga pernafasan dan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api atau alat kami dapat menggunakan alat untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dan petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi dan petunjuknya agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya ada orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan pesawat juga dapat membahayakan diri sendiri. Baik, jaga diri, jaga bersama, karena bencana adalah urusan bersama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pesan disampaikan oleh DPD Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Bisa Sekolah Akademi. Nah, jadi berikut gitu ya penjelasan singkat tentang siaga kebakaran dan juga apa yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi kebakaran. Nah, dari sini teman-teman udah paham semua? Paham. Makasih untuk Teh Azmi yang sudah menjelaskan tentang mitigasi bencana kebakaran sehingga kita dapat tahu tentang penanggulangan kebakaran dan mitigasi kebakaran. Baik teman-teman, jadi itu dia penjelasan dari materi mitigasi bencana hasil diskusi kita hari ini bersama teman-teman kosan di kosan Edelweiss Manisi. Semoga teman-teman bisa lebih aware terhadap kosan sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Saya Arini Sobri Elhatusyam. Dan saya Azmi Muharika.
Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.